Si setengah ayam. Suatu masa, ada seorang peternak yang punya sekeluarga besar ayam. Mereka unggas-unggas kecil yang gemuk dan bagus, kecuali yang bungsu, yang berbeda dengan saudara-saudaranya. Ia sungguh hewan yang aneh wujudnya. Bahkan saat ia baru menetas, ibunya berteriak karena ia kelihatan seperti telah dibelah dua. Ia hanya punya satu kaki, satu sayap, satu mata, setengah kepala, dan setengah paruh. Ibunya menggeleng sedih saat melihatnya dan berkata, "Anak bungsuku hanya setengah ayam. Ia tak akan pernah tumbuh jadi ayam jantan tampan seperti kakak-kakaknya." Dan karena itulah ia menjulukinya setengah ayam. Walaupun si setengah ayam itu adalah makhluk kecil yang tampak aneh dan tak berdaya, ibunya segera menemukan bahwa ia tak mau lagi berada di bawah sayap perlindungan ibunya. Tentu, dalam hal kepribadian seperti halnya wujud, ia juga berbeda dari saudara-saudaranya. Mereka adalah ayam-ayam yang penurut. Saat ibunya memanggilnya untuk kembali ke kandang, ia pura-pura tak bisa mendengar. Sambil tumbuh dewasa, ia jadi makin mandiri dan tak penurut. Dan sikapnya pada ibunya sering amat kasar. Dan bagi ayam-ayamnya lagi, sikapnya amat tidak baik. Suatu hari, ia bepergian untuk sebuah ekspedisi panjang. Saat ia kembali, ia berjalan dengan cara yang aneh, yaitu melompat dan menendang kecil. Dan menatap ibunya dengan amat berani, ia berkata, "Ibu, aku bosan dengan kehidupan di peternakan ini. Hanya bisa memandang ladang jagung membosankan saja. Aku ingin pergi ke kota menemui raja." "Kota setengah ayam? Mengapa? Anak ayam bodoh. Itu akan jadi perjalanan panjang untuk ayam jantan dewasa. Dan anak kecil sepertimu akan mati kelelahan sebelum sampai setengah perjalanan. Tidak, diamlah di rumah dengan ibumu. Dan suatu hari nanti, saat kau dewasa, kita akan bepergian bersama-sama." Tapi setengah ayam telah buat keputusan, dan ia tak mau dengar nasihat ibunya. "Apalah gunanya kita semua berjalan dalam tempat kecil kumuh ini? Padahal aku bisa punya balaiku sendiri menungguku di istana raja." Dan pergilah dia ke jalan raya menuju kota raja. "Ingatlah untuk selalu baik dan sopan pada siapapun yang kau temui," seru ibunya sambil berlari mengejarnya. Tapi si anak terburu-buru pergi, hingga ia tak menunggu untuk menjawab. Bahkan menoleh ke belakang pun tidak. Tak lama kemudian di hari yang sama, saat ia mengambil jalan pintas lewat ladang, ia melewati sebuah sungai. Saat itu sungai tengah terbendung dan penuh dengan tumbuhan air, sehingga air tidak dapat mengalir bebas. "Oh, setengah ayam, tolonglah aku menyingkirkan tumbuh-tumbuhan ini." Si setengah ayam memalingkan kepala dan menggoyangkan ekornya yang berbulu jarang dan menjawab, "Kau pikir aku tidak punya hal lebih baik untuk dikerjakan, tapi membuang waktu untuk pekerjaan itu? Lakukan saja sendiri, dan jangan merepotkan pengelana sibuk dan penting seperti diriku. Aku hendak ke kota besar, menemui raja." Dan setengah ayam melenggang pergi. Tak lama kemudian, ia menemui api yang telah ditinggal oleh kaum Gipsi di hutan. Itu menyala amat pudar, sebentar lagi padam. "Oh, setengah ayam, beberapa menit lagi aku akan padam, kecuali kau menaruh beberapa ranting dan daun kering padaku. Tolonglah aku, atau aku akan mati." "Aku punya urusan lain. Kumpulkan saja sendiri, jangan merepotkan aku. Aku hendak ke kota besar, menemui raja." Dan setengah ayam melenggang pergi. Keesokan paginya, saat ia sudah dekat ke kota besar, ia melewati sebuah pohon kenari besar, di mana angin terperangkap di antara cabang-cabangnya. Setengah ayam, melompatlah ke atas sini. Bantulah aku bebas dari cabang-cabang ini. Aku tidak bisa bebas. Ini amat tidak nyaman." "Salahmu sendiri pergi ke sana. Aku tidak bisa membuang waktu untuk menolongmu. Kau meronta saja dan jangan buang waktuku, karena aku akan pergi ke kota untuk menemui raja."
Dan setengah ayam melenggang pergi dengan amat bersemangat karena menara-menara dan atap-atap kota besar sudah terlihat. Saat ia memasuki kota, ia melihat sebuah istana besar dan indah dengan prajurit yang berdiri di depan gerbang. Ia tahu ini pasti istana raja, dan ia bertekad untuk melompat ke gerbang depan dan menunggu di sana hingga sang raja keluar. Tapi saat ia melompat lewat salah satu jendela belakang, koki raja melihatnya. Haha, inilah yang kuinginkan. Karena raja baru mengirimkan pesan bahwa ia harus makan ayam gulai nanti malam. Dan membuka jendela itu, ia mengelurkan tangannya, menangkap setengah ayam dan memasukkannya ke dalam panci gulai yang berdiri dekat api. Air yang basah terasa saat ia melingkupi kepala setengah ayam, membuat bulu-bulunya rebah ke samping. Air! Air! Katanya putus asa. Ampunilah aku dan jangan biarkan aku kebasahan seperti ini. Oh, setengah ayam, kau tak mau menolongku saat aku masih sungai kecil di pedesaan. Kini kau harus dihukum. Lalu api mulai berkobar dan melepuhkan setengah ayam. Dan ia menari dan melompat dari satu sisi panci ke sisi lain, berusaha untuk lolos dari panas dan berteriak kesakitan. Api! Api! Tolong jangan bakar aku seperti ini. Itu sangat sakit. Oh, setengah ayam. Kau tidak mau menolongku saat aku sekarat di hutan. Kau sedang dihukum. Akhirnya, saat rasa sakit begitu besar sehingga setengah ayam berpikir ia pasti mati, si koki mengangkat tutup panci itu untuk melihat apakah gulainya sudah siap untuk makan malam raja. Dan ia berteriak ngeri. Lihat ini. Ayam ini sudah tidak berguna. Dia terbakar sampai hangus. Aku tidak bisa membawanya ke meja raja. Dan saat membuka pintu, ia melemparkan si setengah ayam ke jalanan. Tapi angin menangkapnya dan membawanya lewat udara begitu cepat sehingga setengah ayam tak bisa bernapas. Oh, angin! Akhirnya ia terengah-engah. Kalau kau menerbangkanku seperti ini, kau akan membunuhku. Tolong biarkan aku istirahat sejenak atau... Tapi ia sudah sesak napas sehingga ia tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Setengah ayam. Saat aku terjebak dalam ranting-ranting pohon, kau tidak mau menolongku. Kini, kau harus dihukum. Dan ia menerbangkan setengah ayam ke atas atap-atap rumah hingga mereka mencapai gereja tertinggi di kota itu. Di sanalah ia meninggalkan ayam itu, terjepit di puncak atap gereja. Dan di sanalah setengah ayam berdiri hingga hari ini. Dan bila kau pergi ke kota besar dan berjalan melewati jalan-jalan hingga tiba di gereja tertinggi, kau akan melihat setengah ayam bertengger dengan satu kakinya di puncak atap, dengan satu sayap turun di sampingnya, dan menatap sedih dengan satu matanya ke arah kota. Tamat. Jika Anda menyukai cerita ini, tekan suka dan langganan channel kami. Tekan tombol like on untuk mendapat informasi terbaru dan jangan lupa untuk berkomentar.